Jujur Li, kayaknya bakalan sulit kalau kamu mau pergi ke air terjun terbesar di dunia karena adanya di bawah air. Jauh di kedalaman, ada sejumlah celah dan gua di dasar laut. Semua itu terbentuk saat air merembes melalui lapisan garam di bawahnya. Air ini kaya akan garam yang terlarut, itu membuatnya lebih padat dari air di sekitarnya, hingga akhirnya bisa masuk ke celah-celah itu. Air pekat semacam itu membentuk air terjun masif di dekat Denmark. Ini adalah air terjun raksasa sedalam 3.500 meter. Ini melebihi 3 kali ketinggian air terjun Angel di Venezuela. Jadi, air yang lebih dingin di air terjun ini masuk lebih dalam setelah mengenai air di sekitarnya yang kepadatannya kurang. Gunung tertinggi di dunia juga ada di bawah air. Ya, setidaknya sebagiannya. Kalau dijajarin, Gunung Everest yang kita sebut tertinggi di dunia ini bakalan kayak Bukit Kelinci aja kalau dibanding Mauna Kea. Ini gunung tertinggi, sekaligus juga gunung berapi yang setengahnya berada di atas air dan setengah sisanya di bawah air. Dari puncak ke dasar, tingginya menjulang sampai 10.211 meter, sekitar 1.600 meter lebih tinggi dibanding Everest. Kapal Titanic nyaris mengalami kecelakaan beberapa hari sebelum menabrak gunung es dan tenggelam. Itulah yang ditulis oleh kru kapal tersebut kepada istrinya. Dia menyebutkan bahwa ketika Titanic meninggalkan dermaga bulan April 1912, kapal ini nyaris bertabrakan dengan kapal SS City of New York. Kedua kapal itu berhasil menghindari masalah dan melanjutkan pelayaran, yang kemudian menjadi salah satu misteri dan kisah terbesar dalam sejarah modern. Jadi, kecelakaan kecil di pelabuhan mungkin bisa aja menyelamatkan semua korban. Wow! Kita semua punya sidik jari dan lidah unik yang membuat kita berbeda satu sama lain. Bahkan antara orang yang kembar identik. Mirip-mirip kayak ini, kamu juga bisa mengenali singa melalui pola kumisnya. Di tahun 1960-an, ilmuwan menemukan bahwa mereka bisa mengidentifikasi tiap singa dari titik-titik kumisnya yang terlihat berderet di kedua sisi mukanya. Kalau kamu mendekat dikit lagi, hap! Ya, soal ini lebih baik percaya aja deh sama kami. Ada spesies ikan predator yang bisa berjalan di darat. Bukan, ini bukan skenario film, tapi lebih kayak makhluk yang berasal dari mimpi burukmu. Hewan ini biasa kita sebut ikan gabus, dan kadang dia keluar ke darat kalau lagi cari makan. Hewan ini berevolusi hingga memiliki insang dan organ khusus yang memungkinkannya menghirup oksigen yang ada dalam lengkungan insangnya. Jadi, dia nggak perlu buru-buru balik ke air. Ikan gabus bisa meloncat pakai sirip dan bisa bergerak sampai sejauh setengah kilometer. Bobot makhluk ini bisa mencapai 6,5 kg dan hidup di berbagai lokasi seperti Florida, California, dan New England. Seolah belum cukup mengerikan, ikan gabus adalah ikan asli Asia dan Afrika yang menjadikannya spesies pendatang yang mengancam di Amerika Utara. Artinya, ikan ini nggak punya predator alami, jadi populasinya bisa tumbuh tanpa kendali. Ya ampun! Pernah penasaran nggak kenapa ada boneka yang dipasang di bagian depan truk-truk besar? Mainan ini sama dengan dekorasi yang menghias haluan kapal. Simbol atau maskot di bagian depan semacam itu adalah cara kapal laut dan truk mengungkap identitas mereka kepada dunia. Pesan sebenarnya adalah pengemudi truk itu sebenarnya menyenangkan dan nggak berbahaya. Mungkin mereka perlu mengirimkan pesan seperti itu karena kebanyakan orang menganggap truk barang adalah makhluk jalanan raksasa yang cuma mendominasi lajur-lajur jalan raya dengan rodanya yang bergerigi. Kayak nyuruh kamu jauh-jauh aja gitu. Kadang ada juga boneka yang dipasang di bagian depan truk sampah. Biasanya itu adalah mainan yang diselamatkan dari tempat sampah. Mainan itu mungkin sudah usang dan nggak cakep lagi, tapi masih bisa memberi sedikit kehangatan dan kepribadian pada kendaraan. Sama dengan stiker bumper yang ditempel di mobilmu, itu hiasan kan? Kalau saat ini kamu di Mars, mungkin kamu bisa menikmati suara angin di sana. Sensor-sensor yang dipasang para peneliti di Mars menangkap getaran yang sepertinya merupakan bunyi angin pertama yang terekam di Mars. Kamu bisa mendengar angin yang berada dalam jangkauan pendengaran manusia, tapi kamu butuh sedikit bantuan headphone-mu. Hampir 50 tahun lalu, seorang pria dari Perancis melakukan tindakan yang sangat aneh. Dia makan pesawat Cessna 150. Tubuhnya memiliki toleransi yang sangat aneh sampai bisa makan benda-benda berbahaya di usia muda. Ibunya kemana ya? Sebenarnya, dia mengalami kondisi sangat langka yang dikenal sebagai pica.
Kondisi ini bikin kamu pengen makan benda-benda yang nggak bisa dianggap makanan, seperti mainan, rumput, atau dalam hal ini, sebuah pesawat utuh. Dia butuh waktu 2 tahun untuk menghabiskan makanan logam raksasa ini. Terus dia lepas landas. Haha. Venus adalah satu-satunya planet dalam tata surya kita yang berputar searah dengan jarum jam. Pada tahap awal, tata surya kita cuma berupa awan gas dan debu yang berputar, kayak aku pas di TK. Suatu saat, awan gas dan debu ini kolaps menjadi cakram berputar dan matahari tetap di pusatnya. Karena ini, semua planet bergerak mengitari bintang pusat kira-kira pada bidang yang sama. Planet-planet juga berputar dengan arah yang sama, yakni berlawanan dengan jarum jam. Jika kamu mengamatinya dari atas, setidaknya kebanyakan planet sih, Uranus berputar miring dan Venus berputar dengan arah berlawanan. Mungkin ini terjadi karena asteroid raksasa melemparkan kedua planet itu dari jalurnya dulu sekali. Sebagian besar planet kita tertutup air, laut, samudra, danau, sungai. Tapi kalau semua air itu menguap dan turun kembali sebagai badai raksasa, seluruh planet kita akan tertutup air hujan setinggi 2,5 cm. Tapi lain lagi dengan emas. Semua emas yang berada di dalam inti bumi bisa menutupi bumi dengan lapisan setinggi lutut. Ya, 30 sentian lah. Yap, kita punya simpanan emas jauh di bawah sana. Emas tenggelam ketika bumi masih dalam fase pembentukan, karena saat itu masih dalam keadaan cair. Tapi kita nggak bisa mencapai logam berharga itu. Sayang banget. Kamu mungkin mikir kalau pelangi cuma bisa dilihat di siang hari, tapi pelangi ternyata bisa juga loh muncul di malam hari. Fenomena optik langka yang disebut pelangi bulan atau moonbow ini terjadi ketika cahaya bulan dibiaskan melalui butiran-butiran air di udara. Pelangi bulan biasanya sangat tipis dan langka, sebab bulan purnama yang paling terang sekalipun tetap menghasilkan lebih sedikit cahaya dibanding matahari. Penemu microwave sebenarnya nggak niat bikin alat yang kita kenal sebagai microwave sekarang ini. Dia sebenarnya lagi ngetes magnetron radar, yaitu sesuatu mirip peluit listrik yang menghasilkan gelombang elektromagnetik bergetar. Ya, oke. Waktu lagi nyobain dan bereksperimen untuk memicu level tabung magnetron, dilihatnya camilan kacang karamel di kantongnya meleleh. Dia mengetes mekanisme ini lagi, tapi kali ini pakai biji jagung dan telur. Lalu dia sadar sudah menemukan sesuatu yang berpotensi jauh lebih berguna dibanding masalah yang dia coba pecahkan sejak awal. Ditambah lagi, dia bisa memanaskan makan siangnya. Pohon tropis tertinggi di dunia tingginya 100 meter dengan bobot lebih dari 81.600 kg. Itu lebih besar dari pesawat jet. Kamu bisa menemukan pohon ini di Sabah, Malaysia. Salah seorang pemanjat lokal berhasil sampai di puncaknya untuk mengukur ketinggian sebenarnya. Angin di atas kencang dan tindakan ini mengerikan, tapi sepadan sebab wow, pemandangannya luar biasa dan kurasa dia jadi orang yang pertama memeluk pohon itu. Kembali ke abad pertengahan, kamu bisa menemukan sepatu yang panjangnya 0,5 meter loh. Orang suka sepatu runcing. Sepatu ini sangat populer selama beberapa abad, mulai dari abad ke-12. Orang-orang biasanya menyumpal ujung sepatu dengan wol, lumut, rumput, atau rambut. Salah satu cara lain mengisi ruang kosong dalam sepatu adalah menyangga sepatu dengan tulang paus. Dengan begitu, bentuk sepatu akan tetap terjaga. Mode selalu berubah, dan di akhir abad ke-15, aku belum ada waktu itu, orang-orang mulai memakai sepatu dengan bagian depan segi 4 pendek, mirip kayak bentuk kuku sapi. Yap, sepatu kayak gitu jadi ngetren sampai sekarang. Pernah penasaran nggak? Sebenarnya sekuat apa sih semut? Beneran, semut rangrang Asia mampu mengangkut benda sekitar 100 kali lipat bobot tubuhnya. Mengingat ukuran yang kecil, membawa benda berat bukan soal kekuatan otot aja, tapi lebih ke genggaman yang kuat. Semut punya bantalan lengket yang bisa bersih sendiri di kaki mereka. Itu membantu mereka memvariasikan ukuran peta kontak di tanah. Beginilah semut berhasil tetap seimbang dengan beban mereka, sekalipun pas lagi jalan terbalik. Bulan kita keren banget, sampai-sampai punya zona waktu tersendiri. Yap, itu artinya kamu bisa membedakan waktu saat berada di sana. Di tahun 1970, ketua astronom di salah satu planetarium Amerika mendesain arloji untuk semua penjelajah bulan. Arloji itu menghitung waktu dalam satuan yang disebut bulan kamaria. Bulan kamaria adalah waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi dan berevolusi mengelilingi planet kita. Dan tiap bulan kamaria berlangsung hampir 30 hari bumi. Jadi peneliti memakai sistem khusus yang disebut waktu bulan untuk bulan. Dan kayaknya ini waktunya aku pergi. Dadah!
Di atas pintu mobil, kamu biasanya akan menemukan handle. Aku menyebutnya handle. Astaga. Handle itu berfungsi untuk dipegang saat nenek memutuskan ngebut. Handle ini sebenarnya sangat berguna. Lupakan leluconnya. Aku lupakan lelucon? Banyak orang butuh sedikit bantuan untuk masuk dan keluar mobil. Lalu, kenapa tidak ada handle di pintu pengemudi? Ada beberapa alasan. Pertama, setir bisa berfungsi sebagai pengganti handle. Pengemudi juga bisa cenderung memegang handle saat menyetir. Itu tidak aman. Kunci mobil modern punya trik rahasia, jika punya. Itu bisa mengendalikan jendela mobil. Coba tekan tombol pembuka di kunci mobilmu selama beberapa detik. Ada kemungkinan, setelah 5 detik, jendela mobil akan langsung terbuka. Jika kamu menekan tombol kunci lagi, jendelamu seharusnya tertutup. Hanya sedikit orang spesial yang menggunakan trik keren ini. Lihat buku manual. Mobilmu mungkin salah satu yang beruntung. Jika internetmu mati dan kamu sangat perlu main game, Google akan membantumu. Klik saja shortcut favoritmu dan bencana. Pesan menyeramkan muncul. Tidak bisa tersambung ke internet. Tunggu, kenapa ada dinosaurus pixel kecil di sebelahnya? Daripada panik, mending tekan spasi. Game ini menjadi sangat populer dan ternyata bikin ketagihan. Dinosaurus melompati kaktus. Genius! Pada saat cuaca dingin, memakai kupluk bisa berarti perbedaan antara diam di rumah atau pergi keluar rumah. Dan kamu bisa berterima kasih kepada pelaut asal Prancis untuk pom-pom di bagian atas kupluk. Fungsinya untuk mencegah kepala mereka terbentur palang pendek yang mengganggu. Au! Lompat puluhan tahun. Sekarang semua orang memakainya. Lain kali kamu naik pesawat, lihat ke atas jendela. Kamu akan melihat beberapa segitiga kecil di sana. Fungsinya untuk menunjukkan kepada awak kabin tempat terbaik untuk melihat sayap pesawat lewat jendela. Kalau kamu takut mabuk udara merusak perjalananmu, coba pilih kursi yang terletak di antara segitiga ini. Duduk di antara sayap, menempatkanmu di tengah pesawat dan memberimu perjalanan paling halus. Menunggu lampu merah yang lama biasanya membuatku lapar, bosan, dan agak penasaran. Kamu pernah memikirkan titik hitam dan garis hitam di sepanjang pinggiran kaca depan? Itu kelihatan cukup keren, tapi ayolah, pasti ada fungsi tersembunyi kan? Titik-titik hitam itu disebut vert dan fungsinya untuk membantu kaca depan agar tidak keluar dari mobil. Itu cukup penting. Nasi instan yang bisa dimasukkan ke microwave suka berjatuhan di dalam microwave kalau kamu adalah aku. Dan sepertiku, kamu mungkin kesulitan menegakkan kemasannya. Ternyata, bagian yang melipat dari bawah menjadi bagian dasar yang kukuh. Dorong keluar dan cobalah. Hei, kenapa aku tidak belajar ini di sekolah? Apa sisa minuman ringan yang baru diminum setengah botol dari malam pizza sudah tidak bersoda? Daripada membuangnya, mending tambahkan ketumpukan kompos. Gula memberi makan mikroorganisme baik dan meningkatkan keasaman kompos sehingga membantu bahan organik terurai lebih cepat. Gunting akan tumpul cepat atau lambat, tapi jangan biarkan itu menghambatmu. Ada produk di dapur yang bisa membantu menghidupkannya kembali dengan cepat. Foil aluminium bukan hanya untuk lasanya sisa. Lipat selembar foil menjadi 4. Lalu gunting. Menggunting foil akan langsung menajamkan gunting, tapi tidak jika guntingnya terlalu tumpul. Menyelamatkannya akan butuh waktu. Sikat kecil di eskalator bukan untuk membersihkan sepatu, meskipun itu ampuh juga. Bulu sikat ini sebenarnya fitur keselamatan bagus. Tanpa itu, pakaian, tali sepatu, dan tas bisa tersangkut saat terlalu dekat ke samping. Sikat kecil ini juga berfungsi untuk menggelitikmu agar kamu melihat ke bawah dan hati-hati. Hei, selama ini aku kira ada serangga yang menggerayang Ikat pinggang separuh. Serius, ada apa dengan benda itu? Sebagian jaket militer dulunya digunakan juga sebagai selimut dan ikat pinggang separuh membantu menjaga agar bahan tambahannya tidak menghambat tentara. Sekarang, ini mayoritas digunakan sebagai aksesori mode. Tidak sengaja salah menstaples halaman adalah hal terburuk. Memang ada yang lebih buruk, tapi itu menyebalkan. Terutama jika staples membuat lubang besar di dokumen saat kamu mencoba melepasnya. Sebenarnya, ada cara sederhana untuk memastikan staples agar longgar dan mudah dicabut.
Perhatikan baik-baik lempengan logam di bagian depan stapler yang disebut anvil. Balikan stapler dan sesuaikan pengaturannya. Kamu pada dasarnya mengubah pengaturan stapler ke sementara. Tidak perlu menangis lagi. Sebutkan namaku dan kamu akan dapat kursi bagus. Selama ini kita salah menggunakan penutup kloset. Kita merobek bagian yang terlihat seperti lidah. Tidak, kamu salah. Alih-alih merobeknya, biarkan lidah itu menempel di tutup kloset setelah kamu memasang penutup kloset. Saat kamu siram, penyedot akan menarik lidah itu dan membawanya. Tidakkah kamu senang mengetahuinya sekarang? Persegi atau persegi panjang berwarna gelap di ujung wadah pasta gigi. Apa maksudnya? Apa itu kode warna untuk menunjukkan bahan yang ada di dalamnya? Atau itu menunjukkan apakah pasta giginya sintetis atau alami? Maaf, tapi faktanya tidak begitu seru. Tanda itu ditujukan untuk mesin perakitan. Itu membantu mesin mengetahui di mana harus memotong dan melipat masing-masing wadah. Kita semua pernah berkendara pulang dari supermarket. Belok kanan terlalu buru-buru dan tabrakan. Sepertinya belanjaanmu berhamburan di bagasi. Perhatikan baik-baik bagasi mobilmu. Kamu mungkin melihat pengait kecil di sana. Kamu bisa menggantung kantongmu di sana. Oh, ya. Beberapa mobil memilikinya di belakang kursi depan. Kamu bisa menggunakannya untuk menggantung pakaian atau bahkan kantong makanan. Kamu mungkin sadar awak kabin suka menyentuh kompartemen atas saat berjalan di lorong pesawat. Mereka tidak punya dorongan aneh untuk menyentuh semuanya. Sebenarnya, ada handle di sepanjang pinggiran kompartemen untuk memberi mereka pegangan lebih baik saat berjalan. Gunakan saja lain kali kamu mau jalan-jalan di pesawat. Itu lebih baik daripada memegang sandaran kepala penumpang. Kamu benci itu kan? Kenop kuningan berkilap menambah kemewahan pada pintu depanmu, tapi fungsinya bukan itu saja. Kuningan, seperti apapun dengan campuran tembaga, memiliki zat antimikrob yang dibenci banyak kuman dan bakteri berbahaya di area yang sering dilalui. Kenop dan gagang pintu kuningan adalah cara sempurna untuk menyingkirkan kuman jahat tanpa perlu selalu menggunakan zat kimia keras. Satu-satunya kekurangan adalah kuningan jauh lebih mahal daripada logam lain. Mungkin itu sebabnya kenop kuningan sudah jarang digunakan. Apa sikat gigimu punya pola bulu sikat biru di antara bulu sikat putih? Itu membuat sikat gigi terlihat lebih modis. Tapi bukan cuma soal penampilan bagus. Bulu sikat itu sebenarnya punya fungsi praktis. Warna biru dirancang untuk usang pada waktu yang kira-kira sama dengan saat kamu harus mengganti sikat gigimu. Lagi pula, kamu harus mengganti sikat gigimu 3-4 bulan sekali. Tapi bulu sikat biru itu berfungsi untuk memberimu pengingat lembut kalau-kalau kamu lupa. Untuk hal ini, kamu menginjaknya setiap hari tapi tak pernah memikirkannya 2 kali. Apa ada alasan penutup lubang got selalu bulat? Dulu, misalnya di Romawi kuno, penutup ini berupa bongkahan batu berbentuk persegi. Tapi pinggiran dan celahnya membuat banyak orang tersandung dan memicu banyak kecelakaan untuk orang Romawi. Penutup bulat menyelesaikan masalah itu. Selain itu, artinya kamu hanya bisa membukanya dengan alat khusus. Mungkin ide bagus. Termos diciptakan oleh ilmuwan asal Skotlandia, tapi bukan untuk membuat kopi tetap hangat. Dia hanya ingin menjaga zat kimia pada suhu stabil. Dia menaruh botol kecil di dalam botol besar, lalu mengeluarkan semua udara dari celah kedua botol itu. Teknik ini juga digunakan untuk membuat termos modern. Kamu bisa menemukan bantalan jarum hampir di setiap rumah. Anehnya, itu selalu berbentuk tomat. Kamu penasaran dengan stroberi yang berjuntai dari atas? Aku bukan ahli biologi, tapi aku cukup yakin stroberi tidak tumbuh di atas tomat. Benda kecil itu jarum yang sedang kamu gunakan. Jadi, kamu tidak akan kehilangan jarum itu di tumpukan jarum yang kamu punya. Deodoran bentuk stick terbuang saat wadahnya mulai terkena kulitmu, padahal isinya masih banyak. Ini trik mudah untuk mengeluarkannya. Lepas bagian bawahnya dan dorong dari bawah. Deodoranmu akan tahan setidaknya beberapa hari lagi. Masih ada orang yang tancap gas dari SPBU dengan selang bensin yang masih menempel. Astaga. Untungnya, perusahaan bahan bakar menemukan solusinya. Jika kamu tak sengaja pergi dengan selang bensin masih menempel, ada konektor magnet yang terlepas saat ditarik. Dengan begitu, kamu tidak akan menyeret pompanya. Itu memalukan. Terkadang, membuka stopless bisa sulit bahkan untuk orang terkuat sekalipun. Aku butuh acar sekarang juga. Untungnya, ada solusinya.
Pakai sarung tangan karet. Sarung tangan ini bukan untuk saat bersih-bersih saja, tapi itu juga akan memberimu genggaman tambahan yang kamu butuhkan untuk membuka wadah keras. Sekarang, hidupmu sedikit lebih baik. Sama-sama. Pengait pada keranjang belanja ada fungsinya loh. Kamu tentu tidak mau kan menaruh jaketmu di dalam keranjang bercampur baur dengan kentang dan bawang? Gantung saja jaketmu di pengaitnya. Memang fungsinya untuk menata isi keranjangmu kok. Bagian dasar keranjang juga keren loh. Kalau belanjaanmu sudah penuh, angkat dan kaitkan keranjang belanja kecil untuk menaruh barang tambahan. Angkat kisi logamnya dan taruh keranjangmu di kisi horizontal di atas roda. Dan kencangkan dengan pengait bermanfaat itu. Ada daun yang nyelip di gigimu ya? Coba tips ini. Kadang memang sedikit sulit mengeluarkannya pakai benang gigi. Kamu perlu tekanan lebih kuat. Buat ikatan lalu simpul. Kalau sudah, keluarkan. Garis warna di pasta gigi memang unik. Tapi jangan tertipu loh ya. Ini cuma trik pemasaran. Pada tahun 1970-an, merek pasta gigi paling terkenal menambahkan warna biru untuk menunjukkan pasta giginya beraksi ganda. Yang satu warna juga sama-sama efektif kok. Nah, kalau bulu biru di sikat gigi, sebenarnya ada fungsi khususnya. Lama-lama warnanya akan memudar. Kalau sudah begini, artinya kamu perlu ganti sikat gigi. Pernah lihat lubang kecil di bawah gembok nggak? Fungsi rahasianya untuk mengeluarkan air dan mencegahnya berkarat. Lubang ini juga sebagai tempat untuk melumasi gembok. Dengan meneteskan minyak ke dalamnya, kamu akan lebih mudah membuka dan mengunci gembok. Bagian bergerigi di pinggiran uang koin bukan cuma hiasan loh. Orang zaman dulu mengikisnya, lalu melelehkannya untuk dibuat uang koin baru. Tapi berkat desain baru, kita akan tahu jika pinggirannya telah dikikis. Kalau kamu kesulitan mengupas jeruk, coba pakai alternatif ini. Potong dulu bagian atas dan bawahnya, buat garis membujur, lalu tekan sampai terbuka. Bagian runcing di atas tutup tube krim punya fungsi khusus loh. Tube ini biasanya disegel dengan foil. Jangan siksa kukumu deh saat membukanya. Balik tutupnya, lalu tusukkan ke segel foil. Bulatan karet di bawah tutup botol tidak untuk menginformasikan kalau kamu telah memenangkan persediaan soda seumur hidup. Fungsinya untuk menjaga minumanmu tetap awet dan bergas. Tutupnya mencegah soda dari tumpah, sedangkan karetnya menjaga gasnya agar tetap ada. Sampai kamu mau minumnya. Kalau kamu menghapus tulisan pulpen dengan penghapus warna biru, bisa-bisa buku tulismu berlubang semua. Bagian biru ini dipakai kalau kamu mau menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal. Tak masalah kok tulisannya dari pensil atau pulpen, asalkan kertasnya tebal. Jepitan rambutmu akan terus melorot kalau kamu memasangnya dengan arah yang salah. Bagian yang bergerigi harus ada di bagian bawah. Di dekat kepala, masih melorot juga. Semprotkan hairspray ke jepitan sebelum kamu memasangnya. Botol kaca biasanya punya lekukan di dasarnya. Fitur ini bisa bermanfaat loh kalau kamu mau unjuk kebolehan. Tempelkan ibu jarimu di lekukan ini, lalu tuang isinya. Nah, fitur ini punya nama teknis Spand. Gula sachet yang biasanya ada di kafe-kafe itu bisa kamu buka dengan cara yang lebih mudah loh. Tuh, gampang kan? Tekan bagian tengahnya ke bawah. Tak ada lagi tuh gula berceceran di tangan, sampah kertas, bahkan kopimu akan lebih nikmat. Kemasan kapas bulat dilengkapi dengan tali agar kamu bisa menggantungnya di gantungan kamar mandi. Kamu tak perlu menarik dan membukanya setiap kali mau mengambil kapas kok. Lihat garis berlubang di bawahnya, robek lalu buka perlahan. Kenop pintu biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga lain. Alasannya, semua bahan kimia ini bersifat antibakteri, jadi bisa mencegah penyebaran mikroba. Cuma dalam beberapa jam, semua mikroba pengganggu akan musnah. Tetap saja sih, kamu harus cuci tangan. Leher botol dibuat panjang juga ada fungsinya. Pegang lehernya, bukan botolnya, kalau kamu mau menikmati minuman dingin. 2 resleting terlalu banyak ya? Mungkin, tapi sangat berguna loh untuk mencegah tangan jahil.
Gembok saja kedua resletingnya, tas ranselmu dijamin aman. Tak punya kunci, kamu juga bisa mengikatnya dengan tali atau klip kertas, benda lain untuk menyulitkan copet. Kancing mungil di belakang kerah kemeja digunakan untuk menahan dasi agar tetap berada di posisinya, biar tetap rapi. Produsen sepatu juga memperhatikan pelanggannya loh. Kebanyakan sepatu lari saat ini dipasangi sistem anti-lecet. Kesannya keren banget ya, tapi wujudnya cuma berupa lubang tambahan di atas sneaker. Buat simpul di lubang tambahan itu dengan memasukkan talinya berlawanan arah. Silangkan talinya melalui simpul tadi, kemudian tarik talinya untuk memosisikan kakimu di tempatnya. Selamat berlari! Saat kamu beli tas, sepatu, bahkan snack, biasanya akan ada saset gel silikanya juga. Jangan dibuang ya, benda ini bisa menyerap lembab. Jadi setiap sepatumu agak lembab, masukkan saja gel silika semalaman. Mungkin selama ini cara keramasmu keliru. Yang benar, oleskan di akar rambut saja, jangan di rambutmu. Busanya bakal turun ke rambutmu juga kok. Fungsi margin buku bukan untuk membuat catatan tambahan atau membuat emoji, tapi untuk melindungi tulisan. Dulu, tikus-tikus lapar sangat dekat dengan manusia. Hewan nakal ini juga akan memangsa buku. Buku diberi garis margin agar mereka tahu batas menulis yang aman agak menjorok ke dalam. Dengan begini, tulisan mereka tak akan hilang dimakan pengerat rakus ini. Cup plastik harus ada saat pesta barbeque. Cup merah ini sebenarnya bukan cup biasa loh, karena bisa dipakai sebagai alat takar cairan. Garis terbawah setara dengan 30 ml, yang kedua 148 ml, dan garis ketiga 355 ml. Kalau kamu suka menambahkan susu ke dalam teh, coba tips ini deh, balik kartonnya saat kamu menuang susunya, sehingga minuman ini tak akan berceceran. Sandaran kepala di mobilmu memang bisa membuatmu nyaman, tapi bisa juga menjadi penolongmu saat kamu melepasnya. Kalau kamu menariknya, akan terlihat dua batang logam. Nah, kalau kamu sewaktu-waktu terperangkap di dalam mobil, pakai logam ini saja untuk memecahkan jendela mobil agar kamu bisa keluar. Kancing pada baju wanita ada di sebelah kiri, meskipun 85% manusia kinan atau tidak kidal. Seharusnya sih kancingnya ada di sebelah kanan juga ya. Tapi para wanita kaya zaman dulu punya asisten yang membantu mereka berpakaian. Jadi kancing di sebelah kiri ini malah memudahkan mereka. Kamu baru tahu ya? Tombol di kaca spion punya fungsi khusus loh. Untuk menaruh penyegar udara, gantungan hiasan, atau emoji smiley besar. Tapi sebenarnya sih berfungsi sebagai saklar pengubah mode siang dan malam di kaca spionmu. Saat malam tiba, mode malam menghalangi sorotan lampu dari mobil belakangmu. Sendok McFlurry punya handle kotak di atasnya. Fitur ini ditempelkan langsung ke mesin es krim, lalu es krim dan toppingnya bercampur di cangkirmu. Dengan begini, stafnya bisa menghemat waktu dan air karena tak perlu mencuci mesin setiap kali habis digunakan. Gantungan baju dari kayu memang sangat ngetren ya. Rupanya memang lebih menawan daripada yang berbahan plastik serta terlihat lebih alami. Tapi ada alasan lainnya juga, bahannya dipilih dari kayu cedar yang bisa mengusir ngengat secara alami. Tips bonus nih, tambahkan kulit jeruk kering ke lemarimu, dijamin deh ngengat tak mau hinggap ke situ. Pekerja konstruksi dan perbaikan jalan biasanya berpakaian oranye cerah karena warna ini gampang dilihat saat cuaca buruk. Oranye cerah juga efektif digunakan untuk menarik perhatian dan ngasih peringatan. Makanya wajar banget kan kalau kebanyakan jaket pelampung dan kerucut lalu lintas juga berwarna oranye. Tanda stop berbentuk segi 8 agar para pengemudi gampang melihatnya meski dari belakang. Bahkan sebelum terbuat dari bahan reflektif, bentuk ini bisa membantu mereka untuk ngebedain tanda stop dengan rambu lain di malam hari. Pita penggaduh di tepi jalan bisa ngingetin para pengemudi yang mulai ngantuk untuk tetap waspada. Saat roda mobil melindas pita ini, suara dan getarannya berfungsi seperti jam beker. Selang bahan bakar di pom bensin dilengkapi dengan kunci magnet.
Kunci ini bisa ngebantu banget kalau ada orang ceroboh lupa ngelepas selang dari mobil. Kalau hal ini sampai terjadi, kunci magnet tadi akan lepas sendiri. Bensin kelihatan warna-warni di atas air karena bahan ini nggak bisa nyampur dengan air. Makanya bensin ngebentuk membran tipis di permukaan air. Saat terkena cahaya, bensin dan airnya akan terlihat mirip pelangi. Jerigen bergagang 3 lebih gampang dibawa oleh 2 orang dan bisa mendistribusikan bahan bakar di dalamnya secara merata. Tapi jerigen bensin biasanya punya 2 lubang sih. Kedua lubang ini harus dibuka saat kamu ngisiin bensin. Dan saluran udara ini bisa bikin bensinnya nggak nyecer kemana-mana. Nggak perlu lagi ngeborosin bensin kan? Kebanyakan jerigen bensin punya 2 lubang yang diberi tutup. Satu lubang berukuran besar dan satunya lagi lebih kecil. Kamu perlu ngebuka tutup lubang yang kecil sebelum ngisiin bensin melalui lubang besar. Dengan begini alirannya akan lebih lancar dan bajumu bisa tetap bersih. Fitur kecil lain yang sering luput dari perhatian kita adalah ujung lancip ditutup salep. Kebanyakan tube diberi lapisan plastik atau foil, dan kamu nggak perlu repot-repot membukanya dengan kuku kok. Ujung lancip ini bisa dipakai untuk ngebuka segel foil yang terpasang kuat. Kombinasi obeng dan kunci pas bisa dipakai untuk menambah torsi. Pasang aja kunci pasmu pada gagang obeng untuk menghemat tenaga. Kamu juga akan bisa menjangkau area sulit cuma dengan trik simpel ini. Kamera CCTV sering dipasang di berbagai toko, bank, dan rumah sakit untuk memantau keadaan. Kalau ada yang mencurigakan, pihak terkait bisa menghubungi polisi atau tim penyelamat. Kamera ini emang ngebantu banget di banyak kasus. Tapi kenapa ya di atas pesawat malah nggak ada kamera CCTV? Kondisi di dalam kabin udah diatur oleh para kru dan mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau terjadi hal-hal serius. Orang-orang di atas pesawat juga nggak bisa kabur saat si burung besi masih mengudara. Jadi, peran kamera selama penerbangan nggak begitu signifikan. Idealnya, para penumpang ngasih tahu langsung kondisi mereka setelah penerbangannya berakhir, bukan malah dengan rekaman kamera. Jadi, pemasangan kamera yang kurang bermanfaat malah akan ngeborosin biaya. Air sangat efektif untuk dipakai bersih-bersih karena molekulnya berbentuk segitiga. Kamu masih ingat kan kalau air terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 hidrogen? Molekul kayak gini punya muatan yang saling berlawanan seperti magnet. Makanya air gampang banget nempel ke molekul lain, termasuk juga molekul pada kotoran. Rumah pribadi biasanya beratap segitiga untuk memudahkan tetesan hujan dan berbagai kotoran jatuh ke tanah. Kalau atapnya nggak miring, kotoran tadi bisa numpuk hingga rumahnya tiba-tiba ambruk. Saat terjadi badai, awan di langit akan berubah menjadi gelap. Tapi itu cuma ilusi kok. Awan tipis yang terbentuk di cuaca cerah lebih gampang ditembus cahaya. Spektrum cahayanya juga lebih menyebar. Makanya kita ngelihat awan seakan-akan berwarna putih. Tapi kalau gumpalannya semakin tebal, kandungan butir airnya juga lebih banyak, sehingga lebih sulit tertembus cahaya dan warnanya semakin gelap. Kenop pintu yang bagus biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga. Jenis logam ini punya efek antibakteri yang bisa membuat penyebaran bakteri berlangsung lebih lambat. Bahan ini juga mampu menghalau bakteri cuma dalam hitungan jam. Tetap aja sih, kita perlu cuci tangan setelah megang kenop pintu. Berlian punya bentuk super simetris agar kinclongnya lebih hakiki. Sebetulnya sih, batu mulia ini nggak kelihatan begitu wah sebelum diproses. Bentuk cantiknya baru akan terpancar setelah melewati banyak proses. Kebanyakan berlian berbentuk bulat dengan sudut agak lancip biar kinclongnya terpampang nyata saat disinari cahaya matahari. Kenapa ya colokan listrik punya 2 lubang? Lubang di sebelah kiri bersifat netral dan yang kanan lebih panas. Nah, kalau ada lubang tambahan di bagian bawah kayak gini, fungsinya sebagai arde. Listrik perlu mengalir melalui rangkaian, jadi arusnya akan mengalir dari lubang panas melalui perangkat elektronik lalu masuk ke lubang netral. Kamu tahu kan fungsi saku kecil di celana jeans? Orang dulu sering menggunakan arloji saku, dan saku kecil ini dipakai untuk naruh arloji.
Di zaman now, kita jarang pakai arloji kayak gini kan, tapi saku kecilnya masih ada. Sebagai gantinya, kita bisa naruh benda kecil seperti cincin di dalam situ. Di London, ada tiang yang mirip banget kayak lampu jalan, tapi tanpa bohlam. Tiang ini dinamakan dengan steam pipe, dan sekarang udah nggak dipakai lagi di abad ke-19. Steam pipe sangat berguna untuk nyalurin udara dan gas berbau busuk, sehingga bisa mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Kebanyakan gunting dapur punya gerigi di sela-sela gagangnya, jadi bentuknya mirip kayak tang. Bagian ini bisa dipakai untuk kupas kulit kacang, cangkang kepiting, dan benda keras lain. Kamu juga bisa ngebuka toples dan tutup botol dengan alat yang sama. Mau motongin bumbu kecil pakai gunting ini? Bisa banget. Bahan kulit bisa kelihatan kusam karena permukaannya dipenuhi goresan dan serpihan kecil. Cahaya matahari yang datang jadi lebih menyebar dan menimpa bagian ini. Coba deh olesi sepatumu dengan lapisan lilin, biar celah kecilnya lebih rata. Dengan begini, permukaan sepatumu jadi lebih licin dan kinclong saat terkena cahaya. Stabilo diberi tinta fluoresen semi-transparan yang bisa berpendar dalam cahaya redup. Kebanyakan stabilo berwarna kuning dan hijau muda, karena warna ini nggak akan menghalangi penglihatan kita saat teksnya difotokopi hitam putih. Di mesin fotokopi, warna kuning dan hijau muda kelihatan sangat pucat, sehingga nggak akan ikut ke fotokopi. Magnet berbentuk tapal kuda bisa menambah kekuatan magnet. Warnanya juga ngaruh loh. Bagian birunya adalah kutub selatan dan merahnya kutub utara. Kedua kutub ini saling simultan untuk menambah gaya tarik-menariknya. Lubang seukuran koin di pintu lift sebetulnya dipakai untuk lubang kunci. Kalau pintunya macet, operator bisa membukanya secara manual. Mereka cuma perlu memasukkan kunci khusus. Lubang kecil di jendela pesawat berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara. Jendela pesawat terdiri dari 3 lapisan. Panel luarnya yang sangat kokoh bisa menahan perbedaan tekanan saat lepas landas dan pendaratan. Tapi panel dalamnya cuma terbuat dari bahan yang lebih murah dan fungsinya untuk mencegah potensi kerusakan jendela. Nah, lubang kecil tadi berada di panel tengah. Selain menyeimbangin tekanan di dalam kabin, lubang ini juga mencegah kabut pada jendela. Sikat eskalator berfungsi sebagai pengaman. Sikat ini bisa bikin kamu supaya nggak dekat-dekat dengan tepi eskalator. Dengan begini, pakaianmu nggak akan nyangkut di sela-sela anak tangga. Matahari kelihatan kuning atau oranye karena atmosfer bumi menyebarkan warna-warna biru, hijau, dan ungu. Makanya, matahari juga kelihatan lebih hangat saat terbit dan terbenam. Coba deh belanja jeruk di supermarket. Pasti kantong jaringnya berwarna merah kan? Kamu akan jarang melihatnya tergeletak tanpa dikemas dalam kantong. Ini sih karena alasan pemasaran. Dan warnanya ini nggak cuma asal dipilih. Kalau dikemas dalam kantong jaring merah, jeruk kelihatan lebih menarik. Sehingga kamu akan membelinya kan? Lemon juga biasanya dijual dalam kantong jaring hijau. Kalau dikemas dengan warna merah, lemonnya ini malah kelihatan lebih oranye. Warna hijau lebih cocok dengan kuning, sehingga warnanya lebih mencolok. Produsen kasur bikin produknya dalam jumlah terbatas dengan pola jahitan mewah. Kasur yang diproduksi oleh 2 perusahaan bisa aja berkualitas sama, tapi harganya berlainan. Kebanyakan orang gak begitu ambil pusing, sehingga mereka mengira kalau polanya lain, kualitasnya juga lain. Nah, saat kamu beli kasur, sebaiknya jangan fokus pada pola jahitannya. Hampir semua hotel menggunakan spray putih untuk nunjukin standar kebersihan mereka. Makin putih dan cerah spraynya, makin mewah juga kesan yang dipamerkan. Kotoran dan noda di spray putih juga lebih gampang dilihat. Jadi, setelah kamu check-in, mereka mau nunjukin kesan kalau kamarmu udah dibersihin.